bertugas sebagai penyuluh agama Islam fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Haji Nur Akmal SHI hadir memberikan angin segar bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA Tanjung Pati. Sebagai objek binaan di LPKA Tanjung Pati, Nur Akmal rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan bagi warga binaan LPKA. Dan bukan hanya bagi warga binaan, ASN juga mendapat penyuluhan dari putra asli Luak 50 ini. Panggilan jiwa dan tanggung jawab moral sebagai penyuluh agama menjadikan Nur Akmal aktif membina warga LPKA. Kenapa tidak? Mereka yang menjadi warga binaan adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bimbingan rohani. Kecamuk jiwa dan pandangan negatif masyarakat yang ada di pikiran warga binaan harus mampu dinetralisir agar mereka tidak semakin down. Apalagi mereka adalah anak-anak yang masih dalam tahap butuh didikan dan bimbingan. Begitu juga warga binaan perempuan yang rentan dan lebih mendahulukan perasaan daripada pikiran. Mereka semua butuh bimbingan dan penyuluhan keagamaan agar mereka tetap semangat dan memiliki semangat hidup. Bukan tanpa kendala, Nur Akmal memiliki segudang pengalaman dan kisah dalam menghadapi warga binaan tersebut. Penyuluhan keagamaan yang dilakukan Nur Akmal diantaranya adalah tahfizul Quran, mengajar membaca Al-Quran dan Iqra, mengajar tata cara sholat yang sempurna, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Pembinaan dan penyuluhan juga dilakukan dalam bentuk penempaan mental warga binaan, seperti melatih pidato, ceramah, khutbah, juga setoran hafalan dan sebagainya. Dari rangkaian kegiatan pembinaan yang diberikan, sudah ada yang hafal juz 30. Bahkan setiap bulan Ramadan melalui program One Day One Juz, selalu ada warga binaan yang mencapai target dan mereka diberi apresiasi. Untuk mereka juga dilakukan perayaan khatam Al-Quran bagi yang sudah menamatkan bacaan Al-Qurannya. Untuk kegiatan sholat, pidato, ceramah, dan khutbah juga dilakukan perlombaan agar mereka termotivasi dan sang juara akan diberi hadiah sebagai apresiasi. Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota dan LPKA Tanjung Pati melakukan kolaborasi sudah sejak lama. Melalui penyuluh agama Islam, dua instansi pemerintah ini sudah melakukan kontrak kerjasama. Perjanjian kerjasama ini terus berjalan dan terus diperbarui seiring adanya rotasi penyuluh agama. Melalui seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota juga sudah menandatangani nota kesepahaman terkait lembaga pemasyarakatan berbasis pondok pesantren. Ini juga yang sedang digiatkan oleh pria kelahiran 1978. Saat ini ada 63 orang warga binaan laki-laki dan 17 warga binaan perempuan yang dibina oleh Nur Akmal. Dengan berbagai kasus yang menjerat mereka, Nur Akmal masuk ke dalam jiwa mereka melalui penyuluhan dan pembinaan dengan dasar agama. Tidak mudah memang. Sebagian mereka yang notabene memiliki karakter yang keras, sulit diberi pemahaman, hingga memiliki jiwa yang sangat down. Menjadi tantangan tersendiri bagi Nur Akmal. Namun, pria 44 tahun ini tidak patah semangat. Pendekatan melalui penyuluhan terus ia lakukan dan ini telah membuahkan hasil. Meski tak dapat dipungkiri, perputaran warga binaan yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan juga menguras pikiran. Trik dan cara tersendiri harus dimiliki agar apa yang disampaikan kepada warga binaan bisa menyentuh hati mereka. Inilah bagian perjuangan yang dijalani seorang Nur Akmal. Berbekal ilmu yang terus ia gali, komitmennya adalah tidak akan lelah dan tidak akan berhenti berjuang demi warga binaan LPKA Tanjung Pati. Tujuan akhir Nur Akmal adalah warga binaan setelah keluar dari LP nanti akan memiliki dasar agama yang kuat sehingga mereka diterima dengan baik di tengah masyarakat, tidak dipandang sebelah mata dan memiliki
skill yang bisa diterapkan di tengah masyarakat. Program Kementerian Agama terlaksana, citra LPKA baik di mata masyarakat, dan yang pasti warga binaan sadar akan kesalahan yang mereka lakukan dan tidak kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama Islam merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kami di Kabupaten 50 Kota memiliki lebih kurang 390.000 jiwa penduduk, di mana kami merasakan betul manfaat dari keberadaan penyuluh agama Islam. Sekarang mengucapkan selamat dan sukses kepada 7 orang penyuluh agama Islam Kabupaten 50 Kota yang akan berlomba pada ajang penyuluh agama Islam Award pada tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. 7 orang itu adalah Bapak Syafriandi SPDI pada kategori peningkatan literasi Al-Quran. Yang kedua, Haji Nur Akmal SHI pada kategori pendampingan kelompok rentan. Yang ketiga, Bapak Husnaini SSOS I pada kategori kesehatan masyarakat. Yang keempat, Haji Asrat Chan LC pada kategori pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang kelima, Ibu Hajah Fitra Rahmi MA pada kategori penegakan hukum. Kemudian yang keenam, Ibu Pitrawati SAG pada kategori pelestarian lingkungan. Dan yang ketujuh, Bapak Andika Figora STHI pada kategori metode penyuluhan baru. Kami mewakili pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung 7 orang penyuluh agama Islam yang insya Allah akan bertanding pada tingkat Sumatera Barat. Dan kami berharap ke-7 orang ini yang telah membuktikan dedikasinya di Kabupaten 50 Kota dapat memenangkan pertandingan pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan terutama di bidang agama. Penyuluh agama memiliki eksistensi yang sangat luar biasa dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat, pendidikan keagamaan, sekaligus sebagai konsultasi umat di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan penyuluh agama khususnya di Kabupaten 50 Kota sangat dinanti dan ditunggu oleh masyarakat karena penyuluh agama telah memberikan bukti dan karya nyata dalam kehidupan dan tugasnya sehari-hari. Hari ini Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota telah menetapkan 7 untuk mengikuti ajang penyuluh agama Islam Award di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama adalah Syafriandi yang merupakan ikut dalam kategori peningkatan literasi Al-Quran. Yang kedua, Nur Akmal SHI yang ikut berjuang dalam pendampingan kelompok rentan. Yang ketiga, Husnaini SSOS yang mengikuti kategori kesehatan masyarakat. Yang keempat, Haji Asrat Chan LC yang mengikuti kategori pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian Hajjah Fitria Rahmi yang mengikuti kategori penegakan hukum. Kemudian Pitrawati yang akan mengikuti ajang dengan kategori pelestarian lingkungan. Dan terakhir adalah Andika Figora yang mengikuti kategori metode penyuluhan baru dengan sistem digital. Kita berharap kepada para penyuluh agama di Kabupaten 50 Kota bisa memberikan andil yang sangat luar biasa, sekaligus juga mengharumkan nama 50 Kota untuk tingkat provinsi Sumatera Barat. Selalulah berkarya, selalu berjuang untuk umat, sehingga apa yang para penyuluh lakukan memberikan kesan positif sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan beragama terutama di
masyarakat di Maluku Kota. Selamat dan sukses, semoga bisa menjadi yang terbaik tidak hanya tingkat Sumatera Barat, tapi sampai ke tingkat nasional. Demikian, terima kasih, selamat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.